Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Saat ini waktu menunjukkan pukul 11 malam dan kami tim dari Pusdai Jawa Barat sedang berada di RPH KPSBU Lembang. RPH itu adalah Rumah Pemotongan Hewan, KSBU adalah Koperasi Peternak Susu Bandung Utara. Dan kami saat ini sedang meliput sapi-sapi yang akan disembelih besok. Yang ini adalah sapi dari Bapak Presiden Joko Widodo, besar sekali ya. Ada lagi sapi dari Bapak Arifin Panigoro dan sapi dari Bank BJB, satu lagi dari PDIP. Ada 4. Ini akan disembelih besok ba'da subuh dan nanti dagingnya akan diserahkan kepada Pusdai untuk dibagikan kepada masyarakat yang pantas mendapatkannya. Demikian besok kita akan meliput kegiatan penyembelihannya ya. Saya sudah bersama dengan Bapak Ahmad Rosid. Beliau adalah selaku koordinator di RPH ini. RPH sini. Assalamualaikum Pak Rosid. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Rosid, kalau di sini kan RPH, Rumah Pemotongan Hewan khusus sapi, kambing atau apa sih? Di sini ada beberapa pemotongan, ada sapi juga, kambing juga melayani kita Pak. Kerbau ada juga? Kerbau juga ada sekali-sekali gitu. Oke, saat ini kan sedang Idul Adha ya? Iya, Idul Adha. Ini kami dari Pusdai ingin tahu proses pemotongan hewan di RPH ini ada berapa perlakuan? Kita melayani dari 2 perlakuan Pak. Jadi ada proses dijiret seperti orang pada umumnya. Dijiret itu di apa istilahnya diikat untuk dirobohkan dan kemudian dilakukan pemotongan. Terus yang kedua ada proses stunning. Oh, stunning. Stunning. Jadi stunning itu sebenarnya alatnya Pak. Nah itu kita lakukan untuk diketok pada saraf tertentu supaya dia pingsan. Nah, proses pemingsanan itu kalau kita lakukan itu tidak mematikan untuk sapinya, tapi pingsan aja. Nah, itu biasanya kita lakukan untuk sapi-sapi yang liar, yang mereka susah untuk dilakukan proses penjiratan atau pengikatan gitu. Nah, akhirnya kita lakukan proses stunning. Dan stunning itu dilakukan oleh orang-orang khusus, adalah stunner. Mereka punya pendidikan khusus untuk melakukan pemingsanan. Karena di situ stunning itu ada beberapa tingkatan untuk proses pengetokan. Kalau sapi besar kita pakai tenaga yang besar, sapi sedang-sedang, kecil-kecil. Makanya di situ harus ada orang khusus untuk yang melakukan itu. Itu satu. Yang kedua, proses stunning tidak kita lakukan untuk mematikan tapi memingsankan, baru kita lakukan proses pemotongan. Dan itu sudah umum kita lakukan di sini untuk mulai dari Idul Adha, pemotongan reguler dan sebagainya. Mungkin itu Pak. Proses stunning itu untuk memingsankan ya? Iya. Membuat pingsan. Yang masuk kategori sapi yang harus di stunning itu seperti apa? Sapi, terutama sapi yang liar Pak. Yang liar itu maksudnya mereka tidak bisa dipegang dalam arti apa istilahnya seperti sapi kereman, sapi orang-orang yang di kandang dan sebagainya itu biasanya sapi itu dipelihara dalam kawanan yang besar kayak koloni gitu, kayak di daerah Australia, daerah Sumbawa semacam itu. Nah, itu biasanya untuk kita lakukan penjiratan itu sangat membahayakan dan terjadi kerusakan di mana-mana kalau memang kita lakukan kayak gitu. Jadi harus kita lakukan stunner dengan stunning box di tempat box khusus sehingga mempermudahkan pekerjaan dan keamanan bagi semuanya. Jadi, artinya selalu sapi yang didatangkan dari Australia misalnya ya, itu harus di stunning ya? Iya. Jadi dari pihak Australia sendiri yang dilakukan di Jagal di sini itu kita harus melakukan SOP animal welfare dari sana. Itu mengharuskan mulai dari penggiringan itu tidak boleh ada penyiksaan dan sebagainya, sebahagia mungkin sapi itu sampai menuju stunning box. Terus kemudian kita lakukan pemingsanan. Setelah pingsan langsung kita lakukan pemotongan. Nah, setelah pemotongan itu baru ada kontraksi dan sebagainya seperti layaknya dijiret sebenarnya. Itu sebagai gantinya tali aja sebenarnya, semacam itu. Mungkin berapa lama ininya dari stunning sampai di sembelih itu? Proses stunning kita lakukan itu setelah stunning kita tidak boleh dari 20 detik untuk 20 detik saja? Iya, untuk proses pemotongan.
Jadi untuk standar animal welfare itu harus di bawah 10 detik, Pak. Jadi stunning, kemudian dia roboh, baru kita lakukan proses pemotongan. Itu dalam waktu kurang dari 10 detik. Karena lewat dari 20 detik, sapi itu biasanya bangun lagi. Oh, Semacam itu. itu robohnya ketika stunning tuh roboh gebrak atau mendadak atau pelan-pelan? Karena kita pakai stunning box, jadi dia stunning, jongkok, pintu dibuka, baru dia apa namanya itu, ngegubrak ke samping gitu. Posisi ngegubrak itu pas langsung menghadap kiblat. Kita lakukan proses pemotongan di situ. Artinya di kandangnya dilakukannya? Di sini, di sini. ada stunning box. Dari kandang kita giring, Bisa. baru masuk stunning box. Stunning box kita lakukan stunning, terus kita buka pintunya, baru kita proses pemotongan. Nah, untuk sertifikasi penyembelihnya itu bagaimana Pak? Ini kan syariat Islam harus masuk di sini ya? Ya. Bagaimana penjelasannya? Kita untuk khusus pemotong di sini dia sudah punya sertifikat apa itu namanya Juleha. Juru penyembelih halal. Jadi mereka dari MUI ya, gimana? Itu biasa dikerjakan oleh pihak dinas bekerja sama dengan MUI untuk menyatakan bahwa dia harus punya sertifikat untuk penyembelihan halal. Terus stunner itu memang ada sekolah khusus untuk stunner. Dia juga harus bersertifikat untuk melakukan stunning itu. Nah, dari satu stunner punya sertifikat, bagian penyembelih halal itu di sini ada 2 orang yang sudah punya sertifikat. Nanti akan kita lakukan, insya Allah mudah-mudahan semua akan dilakukan secara syar'i. Gini itu, Pak. Alhamdulillah pemirsa, saya sudah berbincang-bincang dengan Bapak Ahmad Rosyid. Beliau menjelaskan tadi bahwa perlakuan untuk penyembelihan di sini adalah sesuai dengan syariat Islam. Ya, insya Allah. Ya. Tidak ada keraguan. Ya. Demikian. Assalamualaikum. Pemirsa, saat ini setelah penyembelihan tadi sudah didapatkan posisi bentuk kakas. Kakas betul Pak? Karkas. Kakas Ya, karkas itu tulang daging. Jadi setelah sapi dipotong, kita kuliti, dalaman dikeluarin, kepala udah nggak ada, kemudian tinggal sisa tulang sama dagingnya aja. Itu namanya karkas. Biasanya kita belah jadi 4. Gitu. Satu sapi jadi 4 bagian. Jadi paha 2, terus bagian tangan yang di depan itu. Lalu proses selanjutnya apa nih Pak? Setelah dijadikan karkas, biasanya kita gantung dulu untuk beberapa saat supaya suhu daging itu turun. Digantungin di mana? Di chiller sebenarnya. Chiller itu pendinginan. Itu proses itu namanya pelayuan. Nah, setelah dingin, lalu kita lakukan proses perecahan atau penurunan daging dalam bentuk kecil-kecil. Karena proses daging sapi karkas itu kalau posisi masih panas daging itu, terus kita lakukan proses pemotongan dan pengolahan gitu, terus kemudian kita bagikan, itu akan terjadi kerusakan daging. Kerusakan daging. Karena posisinya dia masih panas, dibungkus plastik. Kemudian dia jadi matang, nanti larinya ke warna hijau atau apa gitu. Jadi ada kerusakan di situ. Nah, di RPH ini memiliki chiller tidak Pak? Ada ini semacam ini chiller. Chillernya ya. Jadi berapa menit atau berapa lama ada? Kalau di daerah Lembang sini kita nggak pakai chiller nggak apa-apa karena daerahnya dingin. Kita akan saat itu waktunya berapa lama Pak? Berapa menit? Kira-kira ya paling cepat setengah jam sampai 1 jam ke atas. Saja cukup. Semakin lama. Itu namanya pelayuan. Ya, pelayuan. Jadi jangan proses baru dipotong langsung dilakukan perecahan. Jadi semua hewan setelah disembelih di sini harus melalui proses pelayuan dulu baru disebar ke masyarakat. Semacam itulah. Gitu. Iya. Demikian bisa wawancara dengan Bapak Ahmad Rosyid. Hatur nuhun Pak. Siap ya, enggak. Terima kasih.
Pemirsa, saya sudah bersama dengan, lupa namanya Bapak siapa Pak? Dr. Hewan Supriyanto. Dr. Hewan Supriyanto, beliau adalah dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah. Dok, ini kita kan sedang melaksanakan pemotongan hewan kurban ya Dok ya. Ada salah satunya adalah bantuan Presiden Jokowi. Nah, itu besar sekali tadi ya. Itu bisanya aja Presiden mengirimkan kurban apa bukan sih? Ya, sapi kurban. Oh, sapi kurban. Bisanya Bapak Presiden mengirimkan sapi kurban ke Pusdai Jawa Barat, ini jalan ceritanya gimana Pak? Jalan ceritanya gimana ya? Jadi intinya begini, Bapak Presiden itu biasa mengirimkan ke provinsi-provinsi di seluruh Indonesia. Seperti tahun-tahun yang lalu memang ada kita kebagian beberapa ekor sapi untuk wilayah Jawa Barat. Ada yang ke Istana Bogor, ada yang ke Istana Cipanas, dan ada yang ke masjid di ibu kota provinsi di Bandung. Tahun-tahun sebelumnya memang kita ke Masjid Raya Bandung, MRB yang di dalam kaum, Masjid Agung lah. Masjid Agung ya. Nah, sekarang kita coba ke wilayah yang lain biar siarnya kan lebih meluas lah. Artinya Presiden itu menghibahkan sapi untuk kurban itu bukan ke Provinsi Jawa Barat aja? Ya, ke 35 provinsi, 35 provinsi. Setiap provinsi dapat? Dapat satu atau berapa? Kayak kurang tahu persisnya kalau masalah itu. Tapi Jawa Barat dapatnya? Provinsi Jawa Barat dapat 4 ekor untuk tahun ini. Ini yang terbesar atau gimana? Setara lah, rata-rata 1 tonan lah. Dengan yang lain-lain juga. Luar biasa ya. Sapi pilihan bantuan dari Presiden Joko Widodo memang selalu yang terbaik gitu Pak. Insya Allah. Ini bentuk kepedulian apa bentuk apa nih Pak? Ya Presiden memang selalu seperti itu. Bapak Presiden kita memang selalu Presiden Joko Widodo selalu punya kepedulian seperti itu. Kepedulian seperti itu ke masyarakat. Terima kasih Dok. Oke, hatur nuhun Pak Dokter. Semoga tahun selanjutnya juga ada lagi. Insya Allah. Semoga ya Pusdai juga dapat lagi lah tahun depan lah. Mudah-mudahan. Harus di listnya udah dipatenkan gitu bisa ya. Oh ya, karena yang terpenting adalah siarnya itu kan. Jangan sampai hanya Masjid Agung saja, jangan sampai hanya Pusdai saja. Jadi paling tidak semua masyarakat di Jawa Barat bisa merasakan. Hatur nuhun Pak Dokter. Demikian pemirsa wawancara bincang-bincang dengan Pak Dokter Supriyanto. Dr. Supriyanto, tes keluarga Pak. Tes keluarga. Atas. Isi sabar Putra 2. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia kabarnya Pak Presiden sama kabarnya Gubernur Banten kemarin. Nah, saya kemarin diskusi jajaran sama Ibu Masih. Jadi kita menghindari hoax kan sekarang tuh apa yang namanya pemerintah itu sepertinya jelek terus. Padahal ini kita ngurus ini 6 bulan loh.
sapi kurban dari Bapak Presiden Bapak Haji Jokowi. Saya terima titipan hewan kurban Bapak Presiden Joko Widodo. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah keselamatan bangsa Indonesia dan juga rakyatnya. Amin ya Allah. Terima kasih, saya terima titipan ini dan saya akan serahkan kepada para mustahik. Terima kasih atas titipan dan kepercayaannya. Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saat ini ada titipan hewan kurban kepada Pusat Dakwah Islam Jawa Barat berupa 1 ekor sapi dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Muhammad Joko Widodo. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pemirsa, saya sudah bersama dengan Dr. Aulia Anggi. Beliau dari mana, Bu? Dari Balai Veteriner Subang, Kementerian Pertanian. Oke. Ibu tadi memeriksa daging dari sapi yang sudah disembelih hari ini ya. Ada yang rusak? Tadi kebetulan sapinya sehat, kemudian organ-organnya juga baik, kondisinya normal dan keputusannya itu bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Ya. Kalau yang ada yang tidak sehat gimana? Jadi kalau misalkan ada bagian dari daging dari sapi itu yang tidak sehat, maka kami akan mengafkir bagian yang tidak sehat itu. Bagian yang tidak sehatnya yang aja? tidak sehatnya aja Tidak seluruh diafkir. sapinya? Tidak. Oh. Jadi yang sehatnya itu boleh dikonsumsi, Pak. Kalau yang tidak sehatnya kita ambil, diafkir, tidak Bagian mana dikonsumsi biasanya yang tidak masyarakat. sehat? Biasanya ada di hati, itu biasanya ada cacing hati seperti itu. Atau di paru-paru ada bungkul-bungkul gitu dari bakteri. Nah, itu tidak boleh dikonsumsi gitu, Pak. Artinya daging situnya mah bisa gitu? Bisa, insya Allah bisa. Jadi dari pemeriksaan organ dalam sapi bantuan Presiden, tadi kami periksa untuk jantung, kemudian untuk hati, untuk limpa, usus, dan paru-paru semuanya normal. Sapinya sehat, alhamdulillah, dan baik. Semua dari bagian dari sapi bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Pemirsa, saya sudah bersama dengan Juleha. Juleha itu adalah juru sembelih hewan. Ya. Oh, Juleha namanya. Juleha. Ya. Juleha. Dengan Bapak siapa nih, Pak? Pak Api. Pak Api. Pak Api itu ketika menyembelih hewan itu baca apa saja? Apa yang dibaca? Bacaannya yang halal itu. Apa itu, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Langsung, Pak. Langsung putus gitu. Berapa kali tarik? Kalau pisaunya tajam 1 kali aja udah cukup ya, Pak. Tapi harus tajam kan, Pak? Iya. Jadi Pak Api yang dilakukan oleh Pak Api ini praktiknya adalah cuma 1 kali. Iya, 1 kali. Pernah nggak 2 kali, Pak? Pernah 2 kali. Kenapa? Kulitnya agak tebal ya, agak tebal kan susah itu, Pak. Iya. Ya. Kalau yang tipis-tipis 1 kali udah jadi itu. Berapa tahun yang lalu ketika Pak Api menyembelih sampai 2 kali itu? Kira-kira ya hampir 5 tahunan lah ada ya. Artinya kalau dalam waktu akhir-akhir ini ya, tahun-tahun terakhir ini Bapak cuma sekali aja ya? Sekali aja. Karena Sekali tidak aja. boleh menyiksa hewan. Oh iya, iya sekali aja. Cuma sekali ya? Ya. Memeriksa pisau supaya tajam itu seperti apa, Pak? Harus dipegang Caranya? dulu. Oh iya? Pegang dulu. Ya. Nah baru kena ini Pak, kena kristal ini. Kalau udah ramping, udah bagus, nah baru itu
disembelihkan sama hewan itu. Bapak melihatnya meyakinkan bahwa itu pisau itu tajam Tajam mata sekali. telanjang, Iya. mata telanjang udah kelihatan lah itu. Ya pada- udah kelihatan. Udah kelihatan. Dipegang juga udah kelihatan itu, Artinya Pak. yakin ya. Yakin, bahwa pisau itu yakin tajam. sekali saya. Tidak akan menyiksa hewan. Iya. Soalnya itu pisaunya paling bagus gitu. Dari ini, dari Sekarang gini, Australia. Pak, perasaan Bapak menjadi seorang penyembelih hewan tuh mimpi nggak sih Pak kalau malam? Kalau sempurna enggak, Pak? Belum. Maksudnya Bapak kalau tidur malam tuh mimpi nggak sih Pak? Enggak ada, Pak. Nggak ada. Enggak ada. Bapak sadis lu ya? Enggak. Seharusnya menyembelih itu kan pekerjaan yang tidak lumrah ya, bukan Iya. pekerjaan umum Iya. ya, cuma seorang-orang tertentu aja ya. Iya. Jadi nggak pakai takut mimpi atau apa, kasihan pun nggak? Kasihan suka ada yang nangis gitu, Pak. Ya memang Hewan nangis? Ya ada yang nangis. Tapi saya juga bersembelih ya. Iya. Kasihan juga gitu. Saya juga sampai ya terharu gitu, Pak. Tapi nggak sampai mimpi Pak ya? Nggak ada amin gitu mah. Memang sudah Mungkin ya tugasnya profesional udah ya. saya tugasnya, udah dia bagiannya, asal bisa menyempurnakan itu aja, gitu. Semoga Bapak tawadu istiqomah Ya, dalam amin ya, dalam posisinya sekarang Iya, ini. iya, Hatur nuhun, Pak Api. Iya, enggak. Keluarga ada berapa anaknya Pak? Anak saya ada 2 laki-laki Waduh, semua. keluarga besar ya? Udah yang satu di bengkel, yang satu kerjanya di ini. Ya cukup Pak. Hatur nuhun, Pak Api. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, berkat kudrat Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 12 Zulhijjah, Pusat Dakwah Islam Provinsi Jawa Barat telah menyelenggarakan Idul Kurban, pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, yang diantaranya alhamdulillah kita dititipi hewan kurban dari Bapak Presiden Joko Widodo untuk masyarakat Jawa Barat. Insya Allah daging kurban yang ada di Pusdai ini akan disalurkan kepada masyarakat yang berhak, yang diantaranya seperti Yayasan Yatim Piatu, Yayasan Al-Quran, dan juga pondok-pondok pesantren yang ada di wilayah Jawa Barat yang mengajukan permohonan bantuan hewan kurban. Mudah-mudahan dengan wasilahnya hewan kurban ini, terutama dari Bapak Presiden, mudah-mudahan jadi wasilah datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi wabah COVID-19, dan mudah-mudahan juga melalui kurban ini dapat membantu teman-teman kita semuanya yang dalam keadaan kesulitan bahan pangan dan lain sebagainya. Demikian sambutan saya, mudah-mudahan seluruh daging kurban yang ada di Pusdai ini bisa terasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, dan juga mudah-mudahan seluruh para mudhohi yang telah menitipkan hewan kurbannya di Pusdai semakin tambah keberkahannya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.